Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kurang dari 2 kali 24 jam, 20 Maret 2025, kita akan menyaksikan bagaimana debut dari Patrick Kluivert bersama dengan skuad Garuda. Mereka semua sudah diboyong ke sini Australia. Kita tunggu apakah akan ada kejutan karena dominasi pemain naturalisasi mewarnai skuad Garuda. Harapannya lebih kokoh, bisa mendobrak di awal, mencuri poin duluan dari Australia. Itu dia, mendobrak di awal, paling tidak kita bisa mencuri poin seri lah minimal ya, karena nggak muluk-muluk dong kalau kemudian masyarakat dan juga kita semua gitu ya berharap Indonesia bisa mencuri poin dan juga lolos di Piala Dunia. Amin. Tapi banyak pertanyaan juga, Andrew, gitu ya. Akankah kemudian nanti permainan atau laga kontra Australia di bawah pelatih yang baru, Patrick Kluivert tidak akan kemudian hilang dari bayang-bayang STY? Itu pertanyaan besar juga. Itu yang berat, karena kita ingat kemarin ketika STY masih memegang Indonesia, hasilnya, masih ingat kawan-kawan mahasiswa, seri. Apakah akan terulang atau harapannya sih lebih unggul ya? Lebih unggul. Kita pengennya realistis malam hari ini bersama dengan para narasumber di Catatan Demokrasi. Tentu ya, kami juga akan melibatkan para mahasiswa yang hadir dari Fakultas Hukum UKI Jakarta. Kita ingin dengar nanti ya. Ini Pertanyaan-pertanyaan kritis lah ya dari mahasiswa UKI para ya. pecinta timnas ya. Yakin? Tepuk tangannya boleh dong. Indonesia! Mana suaranya boleh? Indonesia coba. Mantap. Walaupun yang di belakang pakai kaos, pakai jersey MU ya. Ada juga itu pakai jersey apa lagi teman-teman. Dibalut alma mater Oke, ya. yang penting jiwa pecinta bola ya ada, Andrew, ya kan. Kita juga tentu ingin sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama tentu Bung Toel. Selamat malam Bung Toel. Setelah sekian lama, akhirnya Bung Tommy Welly muncul juga ke permukaan. Enggak ya Bung ya? Enggak ya Bung Toel ya? Selalu ada ya untuk Catatan Demokrasi. Selalu ada. Selalu ada. kasih banyak. WhatsApp aman ya Bang ya? Apa? WhatsApp aman ya? Sudah tidak aman kemarin. Hati-hati loh dengan Bung Toel, nanti dilaporin ke polisi loh kalau Itu dia. hati-hati dibawa ke pidana loh ya. Ya. Oke, siap. Kita kenalkan juga ini tentu mantan pemain timnas. Kita sapa dulu coach baru. Selamat malam. Selamat malam. Yang di tengah kursinya masih kosong, biasanya diperbutkan, tapi malam hari kita tunggu orangnya ya. Kita tunggu orangnya. Langsung saja kita ke Kita sapa Bung juga. Anton Sanjoyo. Bung Selamat malam, Joy, sehat Bung Joy. Apa kabar Bung Joy? Malam semua. Selamat malam. Jurnalis olahraga senior pokoknya, suhunya sepak bola ya ini Bung Joy ini. Thank you banget Bung Joy ya. Kemudian kami juga menghadirkan, boleh kaosnya dilihatin Bang? Ngeri ini kaosnya nih. Ini dia, kita sambut Andi Bahtiar Yusuf, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam Mas Ucup. Satu lagi, kita harus hati-hati nih, takutnya titelnya berubah semua. Takutnya titelnya politisi atau pecinta, komentator, pengamat, beda-beda Itu nih ya. dia. Maknanya beda-beda soalnya. Kali ini kami menghadirkan ada Pangeran Siahaan, komentator sepak bola. Selamat malam. Bapak-bapak, kita buat malam hari ini suasananya hangat, penuh keakraban, ya sedikit agak gesekan nggak masalah ya bapak-bapak ya. Yang penting demi sepak bola Indonesia. Kita boleh ke Bung Joy terlebih dahulu. Bung Joy, kemarin ada pernyataan dari Presiden Prabowo ini menarik sekali. Prabowo bilang kita harus masuk Piala Dunia kalau bisa. Tapi sebelum itu kami juga ingin tahu, Bung Joy. Ingin tahu banget karena ingin tahu soal bagaimana dominasi pemain naturalisasi. Seperti seragamnya kan serba baru ya, sekarang seragam serba baru. Ya, Sama wajah seperti timnas kita kita kan juga baru. Seperti Andromeda yang baru mengenakan pakaian dari BHS. Elegan BHS sekali, ya. luar biasa Andro. Lanjut Bung Joy, nyaris Bung Joy kami lupa. Lanjut Bung Joy ya. Ya, soal diaspora atau pemain naturalisasi. Memang saya pribadi, saya selalu mengucapkan bahwa pemain diaspora itu secara hukum sah. Nggak ada masalah dengan legalitas mereka. Tidak ada masalah dengan hak mereka. Mereka punya hak. Ya, dengan semua peraturan FIFA mereka punya hak. Itu yang harus ditekankan terlebih dahulu. Kalau buat saya problemnya karena selain saya wartawan, saya juga pengamat sepak bola, saya membina kompetisi. Saya punya 2 kompetisi, Liga Kompas dan IJSL. Itu kompetisi anak-anak usia muda. Bagi saya concernnya adalah anak-anak itu yang sekarang jumlahnya ribuan di Jabodetabek, yang pernah ikut dalam kompetisi Liga Kompas, IJSL, mereka juga punya cita-cita yang sama, menjadi pemain tim nasional, ya kan? Saya bilang waktu ketemu Pak Erick Thohir tanggal 20 bulan lalu, saya bilang Pak, saya punya ribuan anak yang punya cita-cita sama
dengan Jai, dengan Verdong, dengan you name it semuanya. Nah, bagi saya problemnya, apakah anak-anak ini yang sekarang ikut kompetisi 14 tahun punya kesempatan dan fasilitas yang sama dengan pemain-pemain diaspora? Kalau Bapak ambil pemain diaspora untuk tim nasional, nggak ada salahnya juga. Tetapi pertanyaan saya sebagai ketua federasi, apa investasi Bapak untuk anak-anak yang sekarang berkompetisi di usia muda? Karena sangat tidak fair buat saya, banyak netizen membandingkan, ya kalau pemain lokal ngoper aja nggak bisa. Misalnya, passing aja salah-salah mulu. Tapi itu bukan Bambang Nurdiansah pasti ya. Ini salah satu pemain paling top. Bukan, jadi yang mereka gebyah uyah, kalau pemain lokal pasti jelek gitu loh. Tapi mereka tidak melihat fasilitas apa yang diberikan oleh federasi yang tercantum dalam statuta FIFA, ya, bahwa tugas utama federasi adalah membangun sepak bola domestik. Itu yang saya pertanyakan, mau naturalisasi silahkan. Tapi apa, pertanyaan saya, apa investasi PSSI untuk pembangunan usia muda? Saya bilang, Pak, saya bikin kompetisi dari tahun 2010, apa cawe-cawenya PSSI? Nothing, nyaris nol. Tapi kan untuk kualifikasi Piala Dunia ini merupakan bentuk akselerasi, percepatan untuk tembus sampai ke Piala Dunia, Bung Joy. Ya itu kalau percepatan, saya sampai bilang gini, katakanlah kita punya peluang kan sekarang, setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia besar. Saya bilang, ya kan, bahkan kita bisa kalau kita menang lawan Australia besok, lawan Bahrain menang, lawan Cina menang, lawan Jepang kita bisa draw, langsung kita ke posisi 2 kok. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi setelah itu apa? Ya kan, syukur-syukur kita bisa ke Piala Dunia, oke, gitu kan. Tapi setelah itu apa, Pak? Saya tanya ke Pak Erick Thohir dan jawaban dia apa? Memang tidak ada batasnya. Ya. Dia bilang naturalisasi ini enggak ada, karena saya tanya mau sampai berapa Pak? Mau sampai DSP-nya penuh. Tahu DSP kan, daftar susunan pemainnya penuh semua dengan pemain naturalisasi gitu loh. Mau sampai kapan saya tanya gitu, karena Anda juga punya tugas yang lain gitu loh. Sekali lagi saya tidak pertanyakan, tidak permasalahkan masalah legalitasnya, saya nggak permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah mannernya PSSI terhadap pembinaan usia muda harus adil dong. Itu pertanyaan saya yang belum terjawab sebetulnya oleh Erick Thohir waktu itu. Dia hanya bilang, ya oke, kami juga akan membangun kompetisi usia muda. Hanya itu aja, gitu loh. Tapi roadmap-nya seperti apa dan segala macam tidak ada. Saya tidak lihat paling tidak. Tapi dia bilang udah ada roadmap-nya, percepatan dan macam-macam. Jadi kalau yang salah mengerti soal wah ini anti naturalisasi dan segala macam, ya saya agak malas menjelaskannya karena harus panjang-panjang untuk menjelaskan bahwa ada tugas utama PSSI selain meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, selain membuat timnas kuat, juga membangun kompetisi usia muda, meningkatkan mutu wasit, meningkatkan mutu kompetisi. Jadi bagi saya jauh lebih baik Indonesia mengekspor begitu banyak pemain seperti Arhan, seperti Asnawi ke luar negeri, daripada terus-menerus upayanya hanya diupayakan untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora, karena itu nggak ada batasnya nanti. Oke, tapi kalau Anda melihat paling tidak ya jejak kemudian kiprah dari seorang Patrick Kluivert ini, akankah kemudian nanti dirinya juga akan memberikan ruang paling tidak untuk para pemain kita? Kalau yang dijanjikan kan dia akan memberikan ruang, tapi kan dengan waktu yang sangat terbatas saya bisa mengerti bahwa tim yang ada sekarang pun kan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tim yang kemarin ditinggalkan oleh Sintayong gitu kan, dengan ada tambahan beberapa pemain, tapi backbone-nya tulang punggung tim ini adalah tim yang kemarin juga yang ditinggalkan Sintayong kan. Maksud Anda ini masih sangat jelas bayang-bayang STY dalam laga melawan Australia nanti? Ya bukan sangat jelas bayang-bayang ST, ya ini kan memang tim peninggalannya ST, ya mau apa lagi gitu loh. Kecuali dia rombak total dengan apa semua pemainnya diganti kan nggak mungkin juga dan tidak masuk akal. Oke.